دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولد أدنان جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح قطب الله محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحال سيد أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب المقام سيد الشيخ أبو قدير الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد سمن بن عبد الكريم سمن المداني وإلى روح قطب بلاد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله kalian بين البنجري وإلى روح شيخنا مربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني سكون مرات umdudna bimadadihim umdudna bimadadihim umdudna bimadadihim al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abdala bidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang sangat banyak yang selalu diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mu'natu thalabil ilmi. Kalau bahasa kitanya itu orang yang mencari ilmu itu mesti mempunyai modal kemauan, modal ya kalau sudah ada kemauannya tuh yang lain tuh kayaknya giring aja. Kemauannya ada hendak berangkat peribahasa biar berjalan gitu. Peribahasa karena ada kemauan. Ya kalau orang-orang dulu itu benar nih. Kalau kita sekarang nih hitung-hitung mencari ilmu itu mudah. Yang di minggu kemarin kan ulun ceritakan susah kalau berjalan pakai lampu obor. Nah kita sekarang nih kayak gini. Naik motor, naik mobil, nyaman kalau naik pesawat. Kalau Habib kan biasa datang kan naik pesawat Habib kan gitu. Nah kita mencari ilmu nyaman, dikasih minuman, dikasih makanan. Nah, kalau orang-orang dulu apa ada menaguk lior mah, orang bahari itu kami ingat naguk menuntut ilmu ya karing. Kita habisian sambil minum teh kotak. Bahari mana ada? Enggak ada. Bahari itu kan teh kotak ini belum diproduksi lagi. Lihat ya lo produksi siapa nih? Wah Israel. Namun Israel minum sudah tertukar ya Allah. Sudah tertukar nih dibuangi, jangan dibuang, sayang mubazir, sudah tuh sudah ya kalau jangan lagi kayaknya. Nah, itu tumben minta 2 kali, biasa guru siapa? Kadada DL dinas luar. Nah, kita nih ada juga DL-nya dinas luar kita, cuman dinas luarnya beda kan gitu. Kalau orang bagian perkantoran tuh dinas luarnya ya mungkin apa urusan mereka yang lewat kerjaan mereka. Kalau kita
urusan juga kita juga kan itu. Sama pada dinas luar juga ya. Artinya keluar daerah juga itu nah. Jadi orang menuntut ilmu itu sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i, kata beliau, akhi lantana lal ilma illa bisittatin. Mungkin ini makalah pernah kita dengar. Kata beliau, tidak bakalan orang itu mendapatkan ilmu terkecuali 6 dulu modalnya. 6 dulu syarat-syaratnya. Kata beliau, ini saumbika an tafsiliha bibayan. Aku ceritakan secara rinci, aku kasih tahu, kata beliau, yang 6 tersebut. Yang pertama, orang tuh kalau ingin dapat ilmu, kata Imam Syafi'i, dakain, otaknya itu berfungsi. Kalau bahasa kasar kan, kalau orang bungol, orang stres kan kada bersahabat, otaknya kada bisa. Kalau kita ini normal bertahan otak, insya Allah ya, kalau artinya tahu. Nah kayak itu. Makanya kita nih otak yang normal ini, akal kita yang bagus ini jangan dirusak. Karena kadang-kadang ada orang merusak akal, termasuk orang yang mau obat-obat itu nah. Kan orang mabuk-mabuk mau obat-obat itu akalnya tuh asalnya baik, dirusaknya. Itu kan merusak akal itu. Bunyi orang, kalau orang tuh meminum obat-obatan itu saraf itu putusan pagetan saraf kita ini banyak kan, berapa ribu saraf di seluruh anggota tubuh kita. Banyak makan yang mudi-mudil yang kayak itu tuh, lalu kada tapi normal lagi, namanya pagetan saraf putusan kayak mana, kada tapi normal lagi itu, kada anu lagi akhirnya hilang. Wahirsin, tamak dengan ilmu, kalau bahasa kitanya tuh rakus dengan ilmu, bagus. Wajtihadin, kata Imam Syafi'i, sungguh-sungguh. Wabulgatin, ada ongkos sangu, kayak itu. Kalau di pondok itu ya itu mesti diongkosi kan. Kalau kita diisi anak kada diongkosi sekolah, susahnya belajar kayak mana. Mau ongkosi anak itu wajib hukumnya. Mau ongkosi anak sekolah wajib. Nah, ada cerita kisah kan di pondok itu enak kan, makan tidur belajar, habis uang minta dikirimin sama orang tua. Nah rupanya dikira orang tuanya betah banget di pondok, ndak mau balik-balik ke rumah. Orang libur dia ndak balik juga, di pondok aja sekalinya ya makan tidur tadi. Makan tidur ya. Kalau di rumah nanti disuruh bulik, libur disuruh-suruh orang tuanya, ayo aja mumpung libur bantu orang tua, ya kadang kayak gitu tuh. Tapi bagus saja kalau memang libur, kita menyuruh anak itu satu sisi lah, itu mendidik untuk inya. Ini ada juga kanakan tuh, dibiarkan semau-maunya, kadang kita harus mendidik. Jika istilah anak perempuan, ayo nyapu, itu mendidik inya. Nah, istilah anak laki-laki, kita suruh membantu kita, itu mendidik sebenarnya. Tapi bil hikmah banglah, dengan cara yang baik. Namunnya caranya kada bagus misalnya, yang udah kayak menyinyam anu kayak itu enggak ada bagus caranya, memarahi segala macam. Jangan langsung tuh secara bakakarasan, jangan. Nah, gitu. Wasuhbati ustazin. Nah, ada gurunya juga. Kita nih lengkap aja kayaknya di sini kan. Ya lengkap aja kan, zakainnya tadi sudah, kemauannya sungguh-sungguh aja datang ke sini kan. Nah, bermodal aja sepeda motor kan, ada dalam sepeda tinjak. Kalau sepeda motor berdataan kita nih ulun apa namanya, jarang-jarang sini nama lihat orang kemana-mana amunnya regois bersepedaan itu bisa dikandeki kan ya. Ya kalau dikehendaki memang sepedaan itu memang dimaui sendiri, yang memang aktivitas sedikit-dikit tulak bersepeda kemana-mana kayak kita memang di daerah Banjar itu tidak ada, di sini tidak ada. Itu bersepeda itu bisa dikehendaki itu. Ada sepeda motor ya, kalau artinya kita itu nyaman kita nih. Artinya ada sepeda motor gitu nah. Mobil apa segala macam ada ya, alhamdulillah lah. Nah, itu. Ada gurunya waktu li zamanin. Nah ini mesti ada masa. Anak awak kan 3 bulan enggak belajar ilmu langsung enggak jadi tuan guru, anak awak instan itu nah. Kadang-kadang kan ada orang yang modelnya kayak gitu.
Gurunya tuh mbah belajar di Google aja guru 2-3 bulan mau dak YouTube langsung jadi ustaz. Kada mungkin. Kada mungkin, mesti kita itu belajar dengan guru itu, tahu kita guru tuh bekas belajar juga. Kan di mana dulu mondoknya, makanya dipilih guru itu kan kita melihat juga jangan sembarang. Ini kan hari guru kalau kita nih. Guru itu sebetulnya macam-macam guru itu. Kalau istilah dalam tingkatan ada guru itu namanya Syekh Murabbi Mursyid. Ini kata-kata dua ini, Syekh Murabbi Mursyid ini. Anggaplah jika istilah kita menganggap guru sekumpul, Syekh Murabbi Mursyid kita yang memimpin zahir batin, yang membimbing kita secara jasmani dan rohani. Ini Murabbi Mursyid ini. Peribahasanya laksana diumpamakan mayat di tangan tukang pemandian, itu Murabbi Mursyid. Sekahendak sidin kita ini kayak mayat itu nah, sekahendak yang memandikan kan. Lalu kita ini diumpamakan mayat guru kita Syekh Murabbi Mursyid Tasarah Sidin. Itu kadi sembarang orang Syekh Murabbi Mursyid itu. Ya anggaplah kalau kita kayak guru sekumpul yang titelnya seperti itu. Sanggup membimbing muridnya apa ujar sidin dan beliau bertanggung jawab dunia akhirat. Wah, dunia akhirat ya apa? Kalau kita kan wening itu, makanya kita nih bukan Syekh Murabbi Mursyid. Bukan Syekh Murabbi Mursyid derajat kita ini. Syekh Murabbi Mursyid itu kalau bahasa anunya lagi, tapi orang anu kan terpercaya kan. Peribahasanya bisa menyelamatkan muridnya tuh dunia akhirat. Itu Syekh Murabbi Mursyid. Tapi kalau orang nang alam sebelah terpercaya, masa aja bisa menyelamatkan murid dunia akhirat dia. Inya kada paham itu, yang bubuhan yang memang kada paham gitu nah. Kalau kita nih ada yang tingkatan detail gurunya tuh kayak itu. Gurunya itu sanggup mau dikasih Saman Al-Madani, ikam jadi sidin, bila gini ikam masuk surga. Nah, model kayak itu titelnya Syekh Murabbi Mursyid itu. Kita tidak bisa terlalu dalam membahas itu karena kita bukan Syekh Murabbi Mursyid. Kayak gitu. Ada tadi kan Syekh Murabbi Mursyid tuh. Guru juga namanya guru Syekh Murabbi Mursyid. Ada juga guru tuh hanya sekedar mulazamah, kita memang belajar istifadah, ada mengambil ilmunya. Nah, itu kan ada masalah, itu disuruh aja. Imam Malik tuh guru sidin 700. Banyak misi guru, masalah kita mengambil kebaikannya aja, menimba ilmunya. Tidak apa-apa. Asal nang sejalur aja lawan kita. Nang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan maaf mbah beguru lawan sini. Bagus saja mbah beguru di sini. Lalu pina berubah aja. Lalu pina menyalahkan ke orang aja lalu asalnya ke sini lalu berubah. Tuh yang ada boleh tuh. Masuk neraka tuh. Langsung madahkan masuk neraka. Tuh aja. Masuk neraka jadi dikit masuk neraka orang, dikit-dikit sasat orang. Nah, itu berubah kan namanya, berubah. Lain tuh, seperti itu beda tuh. Ada guru yang kita istifadah. Ada guru tabarrukan bil ilm. Kita ngambil berkah ilmu, belajar ilmu ambil berkah. Itu guru juga. Ada guru formal. Kan guru formal kita kayak sekolah SD, kita madrasah itu guru juga. Guru kita juga namanya. Nah, guru yang sekedar mentarbiah kita secara ilmu-ilmu zahir, guru juga namanya. Nah, jadi guru tadi kan macam-macam. Ada juga guru kuntau. Nah, guru juga. Guru kuntau, guru silat, kan guru juga namanya. Kalau dulu itu ada memang guru silat itu. Ulun beisi kakak anu ikut perguruan kuntau bahari aja. Ada di pokoknya bilanya musim kemarau di Pahumaan tuh berapa burungan khusus. Mbak Anu belajar silat kuntau. Nah, guru juga namanya itu. Ada juga guru tapaksa. Nah, guru juga. Jadi intinya tadi banyak guru. Guru itu banyak. Nah, guru bak aja guru-guru juga aja guru. Nah, jadi ada guru dan panjang masanya. Kada kawa kada ini. Kalau pengen dapat ilmu. Orang-orang dulu itu ya itu tadi panjang waktu menuntut ilmu. Di samping juga ya memang kelebihan ilmu itu didapat. Dikatakan, nah, wa yuqalu man dhahaba ila alimin ya. Ini kalau kita hendak belajar ilmu tuh. Kita lihat di situ keistimewaan yang sangat banyak.
Orang yang pergi kepada orang alim, wajalasa indahu wa kumpul. Kan dodokan mendengari orang. Belajar tadi lawan guru tadi. Orang yang pergi kepada orang alim, wajalasa indahu, duduk berkumpul. Padahal inya belajar itu walam yaqdir ala hibzi syai'in min maqalah. Kada ingat atau kada hafal. Kada hafal orang kada ingat tuh sama aja ya. Imbah duduk kada ingat apa-apa. Waktu belajar tuh imbahnya apa tadi yang dilajarkan guru tadi kada ingat, lalu kemudian keluar masuk kanan keluar kiri lewat aja. Ada nama anjul malah tambah lagi nih. Kalau masuk kanan keluar kiri masih ada bayangannya, cuma hilang juga karena tak keluar tadi. Masuk kanan lewat aja tak bayang, tak keluar di kiri hilang juga akhirnya. Ada nama anjul. Manjul tuh ada masuk sama sekali, mantol cerok hilang. Ini tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala 7 keistimewaan. Saking hebatnya yo. Orang yang pergi ke majelis ilmu berkumpul lawan tuan guru padahalnya ada tahun apa-apa. Peribahasa itu tadi ya sambil santai kan. Kita ini santai sebenarnya. Apalagi gurunya santai bener duduk di kursi kayak ini kisah tahan benar sejam kita tahannya ini pada nyaman. Ujungnya terguring kayak ini lagi nyaman cak ada di rumah kayak ini kena rajin bener duduk ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 keistimewaan orang yang datang mencari ilmu tadi, kewadah guru tadi. Yang pertama, yanalu fadlal muta'allimin. Pasti kita mendapat kelebihan memang keutamaan daripada orang yang belajar itu tadi. Ujar Nabi, iya benar Mas'ud, wahai anaknya Mas'ud, jar Nabi, julu suka saatan fi majlisil ilim la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ittiqabatin. Duduknya engkau sebentar di majelis ilmu tanpa mencatat, tanpa memegang pulpen, tanpa menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Nah itu kan pernah kita dengar paling itu sudah. Yanalu fadlal muta'allimin, dapat kelebihan orang yang belajar, dipintakan ampun oleh binatang-binatang, sampai ikan yang di laut meminta akan ampun kita nih. Kalau ikan tuh meminta akan ampun, kira-kira diterima kada? Diterima, karena iwak kada berdosa, ikan tuh kada berdosa. Malaikat meminta akan ampun kita nang hadir di majelis ilmu nih, diterima, diampuni kita, kum maghfuran lak. Berdirian kita, dosa kita habis diampuni. Tuh. Kalau kita baca istighfar, kalau misal nih, ujar kawan, ayo kita ke majelis ilmu. Aku nak baca istighfar 1000 kali ije. Misalnya nih, kawan bebawaan, ayo kita ke majelis ilmu, belajar menuntut ilmu. Ndak, aku nak beramalan membaca istighfar 1000 kali. Membaca istighfar 1000 kali kita di rumah, minta ampun lawan Allah, belum pasti diampuni. Ketika duduk di majelis ilmu, malaikat nama minta akan ampun kepada Allah, dosa-dosa kita pasti diampuni. Kenapa? Malaikat tuh kada berdosa, meminta akan ampun, apakah ada diterima? Iya kada berdosa. Kita nih meminta bepangsar, bihimat surangan. Kada pasti itu, kada pasti. Tidak pasti itu. Jadi mending terima bersih aja kita. Kita nih modelnya terima bersih. Terima bersih aja kita nih kan duduk ini terima bersih aja, tahu kisah orang bulik-bulik kan itu kan, orang berdiri kan, apa terima paling besar pahala, paling nyaman kerjaan yang nilainya ganal, yang nilainya besar ini deh. Amun pian sembahyang 1000 rakaat kada bakalan, menjenguk orang sakit 1000 orang kada bakalan, mengantar orang meninggal 1000 kada bakalan, baca kada bakalan loh bang. Yang kayak ini pasti deh. Kita ini mencari nang pasti-pastinya aja, nang tapi pasti itu usah. Ini pasti ini sudah. Nah, yang kedua, madama indahu jalisan kana mahbusan anil dzunub wal khataya. Nah, itu kan selama inya berdiam di majelis ilmu, sawaktu itu juga inya dijaga kada berdosa, kada membuat kesalahan. Dia aja salamin sajam di majelis ilmu. Kalau di luar tahu bisa lagi deh. Ya kalau kayak ini kan 1 jam kita. Nah itu.
Yang ketiga, idza kharaja min manzilihi nuzilat alaihimur rahmah. Nah, ketika dia keluar dari tempatnya langsung sudah turun rahmat, dapat rahmatnya. Mulai rumah tadi dia tujuannya hendak ke sini. Ulun tadi walaupun bersinggah-singgah tapi tetap aja menuntut ilmu, mengajarkan ilmu juga mulai di rumah ke masjid kan, ke Masjid Agung. Habis itu transit ke sini pulang. Makanya ulun iya akan aja mun beduhara itu apa ya? Baistilah. Apa baistilah tuh kalau bahasa anunya nasionalnya apa? Kalau bersengaja, nah itu kalau bersengaja dari sini tulak ke sini terasa asa berat. Tapi kalau selajur menyalajur, kita ini bilangnya selajur menyalajur aja juga. Selajur santai menyalajur. Di rumah ada juga guring mah ini. Paling mau udak HP mah juga ya kalau bujuran ulun gini kadang mau udak HP aja nggak ada kakaruan. Nah, amun yang kayak ini nyata-nyata ya kalau. Nah, turun pada rumah langsung diliputi rahmat. Yang keempat, idza jalasa indahu nuzilatur rahmah alal alim fatusibuhu bibarkatihi. Nah, apabila kita berkumpul lawan guru di situ atau lawan habib nama ajarakan ilmu, itu kan turun rahmat lawan sidin itu juga. Maka kita kena percikannya juga. Dapat juga kita bahagianya. Nah, kemudian yang kelima, tuktabulahul hasanat madama mustami'an. Selama kita mendengari di majelis ilmu dicatat kebaikan-kebaikan selama mendengari. Catatan itu kada beampihan. Yang keenam, tahubhumul malaika bi aznihatihim. Malaikat itu apa meliputi menghantarkan sayapnya. Sehingga tadi meminta akan ampun sama. Nah, yang ketujuh, kullu qadamin yarfa'uha wa yada'uha takunu kafaratan lidzunub wa rafa'an liddarajat wa ziyadatan fil hasanat. Hadza liman lam yahfaz say'an. Nah, yang ketujuh itu keistimewaannya tiap-tiap langkah kita ini mengangkat derajat kita di sisi Allah dan menjadikan hilangnya, menjadikan kiparat bagi dosa-dosa kita. Nah, salangkah, saputaran ban kalau bersepeda motor kan itu saputaran ban, satu derajat diangkat, satu kesalahan dihapus. Berapa kali putaran kan, derajat diangkat, dosa dihapus. Kita kasih ini tadi. Maka semakin laju banyak mana putarannya kalau namun lambat kan aja, lambat cepat ya, tapi cepat juga sampai kurang lebih kalau hitungannya putarannya lambat atau laju itu. Nah, kemudian ditanya bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bima adraktal ilma. Ikam tuh apian tuh jadi sidin sabab apa dapat ilmu tuh kayak apa dapat ilmu tuh nah. Lalu kata sidin bilisanin saul, oh lidahnya senang bertanya, bertakun ilmu atau belajar seperti itu. Amunnya kalau orang itu malas juga enggak bakalan dapat ilmu kan gitu. Bisa juga bertanya, bagus juga bertanya. Guru kayak ini kayak apa kayak itu nah. Tapi bertanya itu bujur-bujur bertanya itunya ada aja bertanya tuh mencoba, nya lain-lain bertanya tuh lah. Ada orang bertanya itu mentes. Ada yang bertanya itu mencocokkan pendapat. Ada juga dasar memang kada tahu kan lain-lain lah. Ini memang kada tahu, namun sudah tahu ngapa jadi tanyai atau mencocokkan rarasa iya, rarasa bener, rarasa ndak. Ini pendapat lalu ditanyakan bener ndak kayak gitu. Ragu-ragu jadinya. Ada yang kayak gitu. Nah, bertanya, disuruh bertanya tuh. Disuruh. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Bertakun. Jangan kada bertakun. Jangan kada bertanya. Bila nya kada bertanya, istilah peribahasa bahari itu yaitu di jalan nyasar. Bertanya, barangnya bertanya on Google kah? Di jalan tuh kan suka bertanya on Google. Dipadahi Google kalau bertanya on Google tuh nya salah dipadahi salah juga pernah ulun bertanya on Google anu waktu ke Balikpapan kan di Balikpapan tuh padat tuh bertanya
Dasar padahinya aja, pakai apa? Google Map kah apa? Jalan menuju 100 meter lagi jadinya. Dasar bujur. Berinya kaliwatan di padahinya juga lewat jadinya. Nah, aku tuh berpikir kok harap curang ini kayak suha ke sini kemudian kayak pernah Google itu lah. Ilmu kayak itu juga. Tapi pernah juga ulun mengklik di Google tuh. Ya ulun ceramah Ustadz si Ano, judulnya ini, sekalinya tidak terbaca aja. Biar Google-nya tidak terbaca aja, berarti kayak dapat juga Google-nya sekali. Kebanyakan itu mungkin kalau. Nah, dengan lidah bertanya atau lidah bertanya ini bisa diartikan ulama itu ya membaca rajin-rajin mutalaah. Kan orang-orang dulu itu cerita tentang mutalaah ini peribahasanya kadang kitab tuh tak guring-guring di tangan tuh orang dulu menolong gede bang orang aja tak guring-guring kitab itu kayak itu apa dia semboyannya itu bertongkatkan pensil bercerminkan kitab kutu buku bahari itu orang makanya pintar-pintar ya karena memang rajin orangnya mutalaah segala macam. Imam Syafi'i itu dibagi waktu. Ada waktu guring sepertiga, ada waktu ibadah sepertiga, ada waktu ilmu sepertiga. Nah, kita nih kalau 12 misalnya bagi 3, 4 kalau berarti 4 jam belajar ilmu. Mana ada kita mengaji yang kayak ini kan paling setengah jam 45 menit aja kalau. Nah, kalau 4 jam siapa tahan kira-kira? Ada tahan, ulun nang gurunya aja ada tahan. Ya 4 jam belajar ya. Mutalaah misalnya sampai 4 jam ganti kitab misalnya baca-baca itu sampai sejam sampai 4 jam. Nah, jadi 4 jam ilmu, 4 jam guring, 4 jamnya beribadat di sepertiga malam. Sulusul lail atau jam 4 bagi 3 tadi pang malam tuh bagi 3. Kita paling 2 aja kalau bagi 2 aja ada bagi 3 kebanyakan bagi 3 itu sebabnya guring kayaknya ini bulik ini kena jam 11 guring syukur jam 4 tuh bangunnya kalau paling bangun anak kami aja juga ada anak ibadat ya ada ibadat makam jaka ada anak kami itu ada bangun-bangun itu kadang kami gini tahaninya saking kulir bangun gue yang bujur kok nah, saking kulirnya bangun kami ditahani ada tuh orangnya saking malasnya bangun padahal kesempatan kita bangun tuh sebuting ikatan kalau lapas kita bangun dari tidur itu satu ikatan syaitan tuh terlepas bawa wudu terlepas lagi bawa sembahyang habis di sini diikat syaitan di tengah sama di ujung kaki kita nih makanya guring tuh kayak mati jadinya kan orang meninggal tuh diikat di sini kalau sini di sini kayak mati guring buka silawar udah tahu juga kawan nih kalau ya kayak mati tadi kan mengaruh guring tapi orang guring mengaruh itu anu juga kada jenak guring je dan orang mengaruh tuh keistimewaannya maling takut iya banyak anak maling naik ke rumah maling ini mau tani aku sok aja maling ada jadi maling masuk mendengar kawan mengaruh sing nyaringan dalam rumah guring kemudian kayak pesawat mendarat itu iya jadi lisan nih sering membaca atau sering bertanya wa qalbin aqul nah hati ini mesti berpikir juga kita kan kalau mutalaah baca-baca tuh dipikirkan gitu pernah ulun sampaikan nonpian ulun ini kan tapi ahli lah di ilmu alat apa di kitab nih kada tapi kadang pohok memikirkan dulu kadang bisa juga bertanya lawan guru atau apa mutalaah nih itu gin kadang-kadang menyampaikan tuh bisa juga ada mungkin kita selip-selip apa kayak itu makanya kadang-kadang kalau yang di lip-lip ini ulun asa hara-hara juga kalau pina ada kominannya apa juga guru tuh salah baca kitab jalan beren supan kita tapi nang mengomin tuh kayaknya menjaga harga diri juga apalagi melihat gurunya pina bebulangnya tapi di komen nang ada bagus iya kan kasihan orangnya ada apa yang tukang komen tuh apa ya istilah kita ngelip-lip nih netizen dah nah tuh coba lihat di YouTube itu kalau penceramah kondang itu ada aja komenannya tuh yang kada bagus baca aja
Ada napa aja itu, napa aja. Pokoknya kuminan tuh berjurut lihat itu. Sanggup kada? Sanggup kada yang kayak gitu tuh? Nah, padahal itu bagus aja Bang juga. Kita bisa mengevaluasi diri kita yang kayak itu tuh. Lihat kuminan orang tuh, bila orang mengomen yang kada-kada, bujur kada, bisa kita memperbaiki. Ada masalah aja, ada salah guru tuh di anu aja kita lihat, berarti legowo aja kita. Legowo tuh, oh iya situlah aku hilap. Namanya manusia biasa kan. Artinya kita ini kan ada bang nang bujur lurus tuh pasti ada salah-salah. Apa guru tuh yang gini aja misalnya. Umpama di kuminan tuh kan banyak tuh biasanya kayak gitu. Tapi yang salahnya karena tapi fatal ya kurang-kurang lebih aja lah hitungannya. Itu. Wakal bin akul, hatinya berpikir. Kemudian dapatnya ilmu aku, kata Ibnu Abbas itu, wakaf fi badul. Wakaf fi badul di sini artinya ya baungkos tadi, baungkos. Nah, kenapa dikatakan oleh Habib Umar Segaf, kata beliau, la matara illa biwasitati sahab. Tidak bakalan hujan, tentu ada perantara lewat awan atau mendung dulu. Kan kayak gitu, hendak hujan aja. Kita tuh hendak hujan aja pasti ada sebab. Kalau maja, mendung hari aja. Muru tuh bahasa apa ya? Mendung tuh kan bahasa anu. Ada kan kampung mendung. Bujulun nggak pernah cerah lalu ini. Ya kan kampung mendung. Ada? Mana? Mendung di mana? Ada kalau kita di sini Mandong. Kampung Mendong. Ada juga kampung dingin. Ada kalau ulun pernah ke situ. Sing panasan dingin kampungnya. Nah, nama kampungnya dingin. Ada daerah Lawa Pedalaman kan, kampung dingin. Ulun ke situ panas, ulun kayak di dingin-dinginnya. Harinya memang panas kan. Nah ini kita nih mulai sudah musim anu nih, kayak hendak hujan-hujan kan. Makanya ulun pakai ini nah. Itu biasanya kada pakai ini kalau ini menandakan mau hujan-hujan nanti kan. Kayak itu. Lawan menyukuri hadiahan orang. Itu habis binikmah. Ini hadiahan orang ini jauh-jauh ini dari Pulau Jawa ini, Madura ini batik Madura ini. Ada gegempang jauh-jauh di sana membawakan ini, syukuri lah. Jadi nama hadiah itu senang juga melihat dipakai itu. Apa tadi? Kan hujan aja ada sebab dulu lewat mendung tadi. Ada kisah. Nah orang ini Kai itu biasanya pakai kacamata anu kan pembesar. Kacamata apa pembesar itu? Yang asalnya kecil dilihat jadi besar. Kacamata min kah apa itu? Kacamata min kan pembesar ya, kacamata pembesar. Kai tadi. Yang tukang beca ini kacamata hitam. Kacamata hitam. Kan maklum kacamata hitam itu supaya jangan berdebu, membeca, naksi. Nah, taksi beca. Jakai aku ikut, Jakai naik beca ikut. Nanti dulu Kai bunyi tukang beca, kita mampir di warung dulu. Ya sudah, bilang Kai enggak apa-apa kita minum dulu di warung. Panas-panas nih cocok kata Kai minum es bunyi Kai kan. No. Supaya rupanya naruh kacamata nih ketukar. Kacamata hitam dengan kacamata pembesar Kai tadi. Akhirnya yang pakai kacamata pembesar nih yang tukang becanya. Set. Kai pakai kacamata hitam. Sobat. Bayi duduk di beca Kai gelap, apa ini gelap. Lalu dikira Kai mendung. Mendung. Ayo tukang beca ya Kai. Cepat becanya tarik. Nih mendung harinya nih, mendung mau hujan nih. Nah, jadi bunyi tukang beca. Gimana saya mau cepat ini? Narik beca, ini batunya besar-besar ini. Ini kacamata Kai tadi. Batunya besar-besar. Nah, itu tadi. Tidak ada hujan terkecuali dengan perantaraan mendung atau awan dahulu. Tapi kalau orang yang bisa memindah hujan itu bisa. Ulun gak diingat bacaannya. Bujur ada dulu pernah dia jadi membaca tuh turun tuh di anu kayak ini aja. Ada bacaannya. Ulun kalau tapi mengkaji juga nang kakak itu. Padahal cocok itu jadi pawang hujan ya Allah. Bila ada orang baca insya Allah ada hujan. Nanti aku yang manunya. Nah, cocokkan dirinya tuh. Cocokkan dirinya pulang. Ulun memang ada bacaannya itu supaya memindah hujan ada kalau ada.
ulun kada ingat aja bang, jangan ingat ulun pada kan. Cuma ada tuh bacaannya. Jadi awan tuh dirubah. Kayak gitu. Kalau kada salah ayatul kursi kan baca sampai berapa kali sampai sambil berjalan tuju ke tempat tujuan tuh. Itu yang waktu mau hujan insya Allah kita kada kena pas hujan, nyampai dulu baru hujan kita. Namun bermobil kada masalah bang ya, kalau biar hujan kada apa-apa juga bang. Nih kalau misalnya acara atau apa itu patut dikaji itu jadi pawang hujan kan. Nah, wala ilma illa biwasitati kitabin, dan tidak akan dapat ilmu tentu perantaraannya dapat ilmu itu dengan kitab, artinya belajar buku. Nah, sebujurannya dalam makalah itu apa aja, al ilmu pisudur lapisutur, itu hadis kah makalah itu ucapan imam kayak itu rupa kok. Al ilmu itu pisudur, sebenarnya ilmu itu di dalam dada bukan di dalam kitab, sebenarnya kayak gitu. Makanya orang-orang dulu itu kitab tuh hafal kita punya hafal semuanya, dihafali karena di dalam. Hebat banget orang teman ada yang kayak gitu hafal. Nah kayak ini sebijian misalnya hafal Quran, hafal tafsir, hafal. Masya, ada orang yang muda-muda kayak itu tuh ada. Kayak apa ya? Kuasanya Allah Ta'ala menganuakan orang tuh saking hebatnya. Semacam ulama-ulama besar dulu tuh. Kita jangankan hafal, membaca aja terbata-bata kan kita nih. Makanya jauh banget kita nih. Jadi yang diharap itu keberkahan dari mereka. Itu pang deh yang kayak ini kan keberkahan yang diharap. Jadi tidak bakalan orang itu dapat ilmu, tentu pewarantaraannya dengan kitab, artinya belajar. Wala wilayata illa biwasitati mihrab. Dan tidak bakalan orang itu diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ada perantaranya orang itu memang ahli ibadah, benar ilmunya. Nang di atas tadi iya sudah ditambahi lagi orang-orang wali itu ibadahnya luar biasa, lawan Tuhan ini. Sebenarnya ilmu itu bukan yang dihafal, laisal ilm ma hufiza walakinal ilma nafa'a. Sebenarnya ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal aja. Imbah hafal mereka itu mengamalkan, memberi manfaat pulang dengan ilmu itu pulang. Ujar Imam Ghazali, sekiranya engkau belajar ilmu 100 tahun, walau qari'tal ilma mi'ata sanatin, jikalau kalian belajar ilmu 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, berisi kitab beribu, mau banyak kalau beribu berisi kitab, kalau selama hari itu berapa puluh aja, ini beribu berisi kitab, sakulah 100 tahun. Mau harapnya jakainya orang betitel sakulah 100 tahun nih, kira-kira apa titelnya ya? Ayo, kita sakulah wajib belajar 12 tahun. Tuh naik kelas terus tuh 12 tahun. Kadeknya ya berapa tahun yang sampai SMA tuh? 12 ya kalau iya 6 SMA, SMA 6, SD 6. 12 tahun ini naik kelas terus tuh. Wajib belajar 12 tahun ya, kayak itu kesemboyannya ya. Nah, itu naik kelas terus belum dapat titel. Kalau I1-nya anggaplah 4 tahun ya, kalau berarti 16 tahun. Sakulah nih. IS2-nya berapa? 2 tahun enggak? IS2 tuh 2 tahun kalau kada salah. Ujar aja pangulunnya kada kuliah juga. Nah, berapa sudah 18 tahun. Mengambil gelar doktornya pulang. Anggaplah 2 tahun misalnya. Nah, berapa tahun aja? 20 tahunan aja sekolah. Ngini 100 tahun sekolah. Kira-kira kayak apa 100 tahun? Umur aja kan sampai 100 tahun. Jadi ujar Imam Ghazali, jikalau engkau belajar ilmu 100 tahun, wa jama'ata kitab alfa kitabin, 1000 kitab yang dikumpulkan, lam takun musta'iddan li rahmatillah, tetap kada mendapat rahmatnya Allah, tetap kada bagus, illa bil amal, kecuali diamalkan itu. Ya amalnya ini, buahnya itu amalnya ini. Buah itu aja titelnya sekian ya, orangnya kada samparaka potongan apanya. Ayo, itu aja lulusan aja, tapi bagusnya berberkat, bermanfaat. Nah ya itu dah, ya tuh bagus. Nah, syukur-syukur keduanya sudah. Ulun tuh ngiri juga kadang-kadang dengan orang yang ada diisi formalitas itu. Sebabnya ulun kada ada. Padahal jujur ulun pernah sampaikan impian ulun ini dulu
tes Azhar Center Al Azhar Mesir lulus ulun tes ke Mesir lulus, cuma kadada melengkapi administrasi, ujung-ujungnya duit juga bang kayak itu nah. Ya bahasa halus saja administrasi itu ujung-ujungnya duitnya kadada ke sana jangan tidak gelar ulun nih insyaallah ilsi karena kawanan ulun semalam tuh ilsi beretaan nang tulak ke sana tuh nah ilsi sampai tas ulun nah hendak berangkat koper ulun inyam bawa mun pian kada jadi berangkat ke jenal aja gesan ulun aja tas tuh nyembawanya yang bawa 4 tahunnya di Mesir sampai orang tuanya meninggal kada menemuinya karena mungkin bulik kan karena di sana masih studinya kalau bulik kan susah pulang biaya banyak jadi 4 tahun tuh ada bebulikan sama orang ke Yaman ada kawan kemarin tuh imam di Islamic Center Samarinda Ustadz Abdurrahman Bilas tuh tapi nya beasiswa Kalimantan Timur lulus ke Yaman 4 tahun kada buliknya pada bulik belajar di Yaman 4 tahun pada Habib Umar dan Mustafa. Waktu itu tidak terlalu ketat karena dia beasiswa jadi ongkosnya tidak terlalu besar. Kalau sekarang berangkat pribadi berapa? Bisa sampai berapa puluh juta berangkat sendiri. Anak sekolah kader maut pakai ongkos sendiri. Kalau beasiswa kan nah itu dapat keringanan kan gitu. Nah, belajar kayak apa? Namun sampai 100 tahun belajar, 1000 kitab dikumpulkan, tetap kada manfaat apa-apa juga. Kenapa? Illa bil amal. Kada diamalkan juga. Makanya aja perguruan di kampung, ikam tuh hai nang ilmu ada barang diamalkan. Ilmu yang ada barang diamalkan. Sekolah sudah kada tinggi-tinggi kayak orang sudah. Ilmu yang ada barang diamalkan. Ilmu yang ada diamalkan, nanti yang kadada itu datangan. Man amila bima alima warathahullahu ilma malam ya'lam. Yang mengamalkan yang ada, yang tidak ada tuh nanti mengalir aja timbulan dulu tapi ingat sekarang ingat dapat nah itu bebuah banyak ya. Jadi alhamdulillah toh kayak itu kawa aja juga kayak itu nah bisa aja toh. Nah kemudian lagi yang akan datang al istihadu wal himmah fi talabil ilmi. Nah istihad dan kesungguhan yang benar-benar bagi orang yang hendak dapat ilmu. Kalau tuha itu ada masalah, tuha muda itu ada masalah asal ada himmah aja. Kalau bang aku nih sudah tua kayak gini kayak apa hendak belajar ilmu? Kau hadir bang di majelis ilmu selesai sudah. Ya kalau hadir di majelis ilmu. Amun sekolah kayak di pondok kayak di sekolahan awal nang kelas 1 kelas 2 rasa kada mungkin bang. Tapi yang mencari ilmu itu sama aja juga kayak ini, sama aja. Namun sekolah nang bermasuk ISD rasa kada mungkin lagi kalau mana masuk ISD kayak apa aja. Bah je gurunya yang ini potongan anak masuk ISD gurunya nanti takutan melihat ya kalau anak masuk ISD. Namun yang muda-muda tuh ada kan yang jalan cepat itu mengambil paket itu nah. Ada kalau misalnya yang mungkin kalau ada hendak niat pengen meneruskan belajar ambil paket kan ya paket B paket C apa-apa itu nah bisa itu tapi kalau yang kayak kita nih sudah buru-buru memikirkan paket rumah aja gini dipikirkan lagi karena sudah anak bini ini apalagi paket rumah paket anak paket bini dipikirkan hari-hari paket datang iya paket hari-hari datang mikirkan paket itu aja lagi dah ada awal lagi paket sekolah sekali datang hari-hari paket habis gaji sebulan bayangkan ya. Ayo kalau ada yang kayak gitu. Mau online sehari 200 misalnya. Mau hari-hari seminggu kali 2 kali sebulan dah. Ada cukup gaji ini potongan mau online. Mau online kan ada bayar. Nah COD itu nanti terima orang ke rumah. Emang ada yang kayak itu tuh. Begeru apalah laki di rumah aja buhan yang ini. Cuma mengatuk kira tamu mantari apa soalnya nama nerima duit aja. COD sekian ya bayari ya kemarin ada pulang ngatuk nih jadi apa yang ini kayak bangkrut datang terus ini paket ini wallahu taala alam bisawab salah khilaf mohon maaf mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah ala tilkaniyah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.